Kita tahu kalau GoGive itu membantu UMKM dan juga berkolaborasi dengan DPD Pertuni, ya, betul. Yaitu tunanetra yang moms ya. Yeah. Why you have such a big heart to help those people? Disco Podcast. Hai teman-teman Disco, jumpa lagi bersama saya Mamski Shirley dan saya Popski Zen dalam acara Disco Podcast, diskusi secangkir kopi. Nah teman-teman Disco, di sini ada yang spesial banget dan seperti yang teman-teman tahu ya, kalau Disco Podcast ini disponsori oleh GoGive. Nah sekarang kita kedatangan tamu spesial, which is Nicole. Nicole adalah representatif dari GoGive Bali ya pasti. Kita perkenalkan dulu, silakan. Ya, hai teman-teman Disco Podcast. Saya Nicolin dan saya sudah 20 tahun di Bali. Wow, teman-teman Disco, makanya jangan heran kalau dia udah agak sedikit fasih ya bahasa Indonesianya. Terus? Oke, Nicole pertama kali datang ke Bali itu kapan? 2001. 2001 ya. Asli Belanda. Asli dari Belanda, teman-teman Disco. Iya, nah, pasti seperti kita ketahui ya, kalau Nicole udah 20 tahun di sini dan juga asli dari Belanda. Sebelumnya nih Nicole pernah kerja di Indonesia nggak? Ya, saya memang kerja sampai tahun yang lalu kerja di hotel paling banyak, direktur sales and marketing. Oke. Di Bali Dynasty Resort dan juga di The Villas di Jalan Kunti di Seminyak. Nah kita juga mau tahu nih ya, teman-teman Disco juga mungkin mau tahu kenapa pilih Bali. Ya, kan banyak nih negara, ada berapa ratus negara di dunia. Kenapa pilih Bali? Waktu saya masih student ya di Tourism Management School di Belanda, saya ada pilihan untuk training di luar negeri. Terus ada pilihan Bali, Brazil, dan satu lagi saya lupa. Akhirnya saya dapat placementnya di Bali. Terus tidak pernah pergi lagi. Sekali datang langsung jatuh cinta ya. Kenapa langsung jatuh cinta sama Bali? Bali beautiful in terms of the people. It was an interesting culture as well. Obviously. A completely different environment than Holland if you think about it. Seperti kita tahu ya, kalau Belanda itu pernah menjajah ke Indonesia. Jangan salahin aku ya. Sekarang kita mau tahu nih, apakah kultur Indonesia itu lebih melekat dibanding negara lain sama Nicole atau bagaimana? From the beginning tidak pernah saya pikir ke sana ya. Tapi kan otomatis kalau saya udah tinggal di sini, saya tahu ada sekitar 1.500 kata-kata juga dari Belanda aslinya. Dan dulu waktu saya kecil saya juga udah makan nasi goreng dan bakpao. Dan saya tidak pernah pikir itu dari sini ya. Itu sudah biasa di menu yang di Belanda. Jadi Nicole dari kecil udah terbiasa dengan namanya Indonesia ya. Jadi lidahnya udah ada rasa-rasa Indonesianya ya. Jangan pedas ya. Aku mau tahu benar nggak sih kalau di Belanda itu ada pelajaran Indonesia di sekolah? Iya, aku dengar kayak gitu. Tidak ada. Tapi kalau mau belajar bahasa Indonesia bisa sih. Tapi itu kan dipisah dari luar. Bagian kota mana di Belanda? Saya. Iya. Kota kecil, desa. Kampung sebenarnya. Ya. Nah itu Nicole. Itu sebagian kecil kita dengar dari Nicole sama Mama. Dari Nicole ya. Nah ini kita tertarik nih untuk mengetahui GoGive lebih jauh ya. Iya. Yang seperti kita tahu kalau GoGive itu membantu UMKM, charity event juga yang ada di Bali, yang ada di Bali. Dan saya tahu juga kalau GoGive Bali membantu dan juga berkolaborasi dengan DPD Pertuni, ya, betul. Yaitu tunanetra yang moms ya. Iya, tunanetra untuk dan bekerja sama juga dengan Made by Ibu di Karangasem ya kalau Iya, itu diambilnya dari sana. Why you have such a big heart to help those people? Because a lot another maybe you can help. Why you choose the Pertuni and the Made by Ibu? GoGive Bali sebenarnya dari awal
mulai very kecil ya. So they started with small gift item. They started to get a request for items for the Christmas bazaar before, and then from there were a lot of handmade greeting cards ya, kartu ucapan untuk Natal. Dari sana mulai. Nah, karena sebenarnya timnya Gogi Bali agak sibuk juga sama yang lain. So mereka ada kontaknya akhirnya sama DPT Petuni Tunanetra dan juga sama Made by Ibu di Karangasem. Nah, dari sana mereka mulai belajari, specifically ya, untuk tunanetra kan tidak bisa melihat ya. So dipelajari gimana bikin kartu pakai cat, paint, crayon, things like this. Apa yang mereka bisa pegang dan mungkin kertas-kertas. So sebenarnya kenapa ya? Karena ini kan aslinya idenya dari Gogi Bali untuk bantu-bantu orang-orang individual di Bali pertama. So yayasannya juga ikut ke sana. So automatically supplier di Bali atau orang individual yang dulu punya kerja di Bali dan mungkin sekarang dapat 20% gaji atau memang lepas dari kantor ya. So mereka ya sayang juga tidak ada income. Nah, dan juga supplier atau artisan yang memang mungkin tidak bisa bahasa Inggris. So mereka agak susah online, dijual online ke luar negeri ya. So agak susah itu juga. So Gogi Bali memang selektif supplier, artisan dan yayasan. Yayasan yang paling dipilih ya DPT Petuni sama Made by Ibu karena tidak terlalu komersial ya, dan juga sudah ada banyak yayasan yang lain. Saya juga bantu mereka seperti Soulman juga ya, ada boneka. Tapi yang paling banyak yang tidak komersial itu yang ditarik sama Gogi Bali untuk cari extra income untuk mereka. Nah itu penjualannya biasanya kalau di tempat-tempat lain secara consignment terhitung. Tapi kalau di Gogi Bali sendiri itu penjualannya bagi hasil atau semua penjualan dikasihkan ke Made by Ibu dan yayasan? Gogi Bali kan ya pasti kan juga harus bayar pajak. Not making money necessarily, tapi kan harus juga bayar pajak yang lain-lain. So ya staffnya dan websitenya. So tapi marginnya sedikit sekali, kecil sekali karena fokusnya dari mereka paling banyak untuk ya dijual untuk bantuan mereka. Ya, so kuantitasnya itu penting, lebih penting pada harga yang tinggi dan dijual sedikit-sedikit. Memang mau laris ya produknya seperti itu. So platform penjualan selain di website dan di sosial media itu GoGive sendiri ikut acara bazar mungkin atau acara-acara kayak showbiz apa segala sesuatu lain atau gimana? Ya, karena itu saya juga hari ini di sini karena timnya Gogi Bali memang lagi sibuk lagi ada acara. Termasuk ownernya juga. So automatically mereka sekarang diikuti di bazar juga di Kuta dan memang untuk juga cari brand awareness di Bali. Dan juga harus memang selektifnya untuk produk yang mana memang laku karena demografiknya agak wide ya. Sebenarnya fokusnya pertama ibu orang-orang dari Java mungkin bisa beli kadonya untuk bapak di Bali ya karena mungkin lama tidak ketemu ya. So itu pertamanya konsepnya seperti itu. Dan pas beli kadonya seperti itu ya at the same time you're helping somebody who is supplier. You're not helping the huge distributor atau you're helping orang-orang yang kecil yang bunga-bunga dijual di Pudugu atau orang-orang bikin handmade candle-nya di rumah atau seperti itu. So itu memang konsepnya paling penting di sana. So the majority of the GoGive supplier is home industry. I would say home industry, but also like the farmers for example in Pudugu, mereka nggak bisa bahasa Inggris very often ya. And then selain itu you have of course the yayasan, they have no access basically. So with the greeting cards we get awareness for them as well. So mungkin juga ini untuk teman-teman disco di rumah ya ada ketertarikan untuk order dari GoGive Bali ini dan itu caranya bagaimana? Haruskah pre-order or just website or just visiting the website or there is have like customer service attachments or something?
Ya. Okay, so Go Gift Bali has a website www.gogiftbali.com. Oke. Nah, karena itemnya memang dari supplier individual dan artisan juga, ada yang ready dan ada yang pre-order. Because you can also think about orang-orang rajutan, orang crochet itu kan perlu waktunya. So memang mereka bikin ya mungkin baju-baju baik, bikin rajutan sendiri dari rumah. So ada yang pre-order, ada yang ready. Ya. Jadi the point is if you wanna maybe order something, you just looking the website and you can looking on there. Maybe you can go buying regular same like Ghostwrite or pre-order on there, correct? Ya, Like you that. can select seperti setiap website yang beli sesuatu. Ya, you can go to Go Gift. You select saya mau beli satu kartu ucapan dan saya satu bunga. You go to the delivery area where you order. Oke, ini saya sendernya. This is the delivery person, recipientnya ini penerima ya. Penerima. And then bisa pilihan delivery, JNT, JNE, Gojek, semuanya ada di sana. Bayarnya bisa lewat debit card, credit card, OVO Pay, ada Shopee Pay, ada Alfamart, COD juga ada. So ya gampang sekali sebenarnya untuk pesan lewat Tapi sana. loh Papski, aku juga pernah dapat bingkisan untuk babyku waktu itu dari Nicole dan juga Pak Erik. Itu very kreatif loh. And then when I open it up the box, I use all my expressions, right? When I see that, very into detail. Nah ini buat teman-teman disco, ini penting banget ya. Kalau misalkan kalian belanja dengan platform yang lain misalkan ya, dan Go Gift Bali itu sangat memikirkan into detail and personalized. Yeah. Betul. So that's why sample we can show to. Oh ya, boleh. This is we had the mask. Yeah. So you can looking inside all. This is a very detail. Okay, and she is very good. And this is from batik. Yeah. Vintage batik ya. Vintage batik. So you can looking. It's very detail and good one. And I think it's not expensive, the cheaper one. So that's why when you wanna know about the price, just go to the website www.gogiftbali.com. Yeah. So ini loh Nicole, I seen all your website and also your Instagram ya. Yes. This is very Indonesian and also unique. For example, one more thing. Kalau teman-teman disco di rumah nih ya, yang nggak bisa mengirim uang ke teman-teman disco yang ada di daerah misalkan, seandainya teman-teman disco nih ada di Bali mau mengirimkan uang sama teman-teman sama keluarga teman-teman disco di rumah di Jakarta, Go Gift memberikan fasilitas yang unik banget, yang unik banget, yang aku bener-bener like really have a impact wow for me. Jadi nggak pakai uang transfer lagi Papski. Jadi dia masukkan ke dalam botol dan uangnya itu mau 50 ribuan atau 100 ribuan itu bisa dimasukin ke situ dan dijadiin kado. Wow, that's so How did you guys can think that thinking far? about to do that? Kayaknya karena ini kan harus kado ya. So terlalu gampang ya kasih uang, tapi uang is so unpersonal ya. So kalau you make it a wrapping in a unique way, oke, ini kan dari konsepnya message in the bottle ya. So pesan di dalam botol, so you can roll it and we put the texting. They put the texting, your personal message inside the bottle. We also have the bunga-bunga uang, the money bouquet, and the money card they also make. So we make cards, so you can make it unique with your personal message for the person. Now, obviously, sekarang kan waktu lama banyak keluarga tidak bisa ketemu ya. I mean, especially Indonesia ya. Mamanya tinggal di Java, anaknya tinggal di Bali, satu orang kerja di Kintamani atau di mana. Mau kirim uang. Iya, mau kirim uang atau mau kirim kado atau atensinya, hey saya pikir ya miss you or whatever lah. So you can basically do it like that. So the gift delivery service is there for. So I think delivery kado mungkin belum terlalu trend ya. It's trend very much outside Indonesia. Indonesia still no. Mereka suka kasih kado, tapi mungkin lebih gampang beli sendiri ya for you delivery and then maybe give it.
So the easy way is Go Give Bali is offering delivery langsung. Ya. Jadi aku mau bilang nih sama teman-teman disco di rumah, ini ada satu lagi alternatif kalau misalkan M-banking kalian rusak, terus kalian gak ketemu ATM, langsung aja telepon GoGive untuk kirim uang ke Jakarta atau kemanapun kalian. Nanti GoGive yang bisa organize buat kalian. Jadi sekalian juga yang bentuknya unik ya dengan betul. kata-kata di dalam yang kayak gimana. Ya, so yang hamper yang tadi bilang seperti hampernya itu, konsepnya itu memulai di dalam satu box hamper. Wrapping is also all natural ya, so Besek ya, pakai basic, paling banyak basic, environmentally friendly. Kombinasi package-nya, so mungkin beli satu candle, beli satu bunga dan satu mungkin coklat. Oke. Kita wrappingnya di dalam basic bags-nya ya. So idenya dari sana itu to more than one supplier in one gift we can support. That's why. So you support with one item, you support the basic supplier, you support the chocolate supplier, the candle supplier, so the card supplier. So we have many suppliers in one box which you can support. So that means same like you already helping all people in the outside with the business. Just try to maximize it for them. So Nicole, as you said before that the basic from another supplier, the card from another supplier. How many supplier that you have at GoGive right now? Go Give Bali, I think, will have at least about 100 people. Wow, that's a Different lot. merchandise. Because I mean, there's a lot of handmade. So you're looking at areas from Janyar, you're looking all over the place, Canggu, and because there's so many people who are currently without a job, or without income, or had to close their shop, or ada banyak yang interest untuk bikin sesuatu dan kreativitasnya besar sekali di Indonesia. That is one thing I have to say. That's I see in your, in Go Give Bali is the creativity and unique and totally thinking out of the box ya teman-teman disco. Jadi benar deh, teman-teman disco tuh harus check out Instagramnya, juga websitenya, dan teman-teman disco kalau memang stuck nggak tahu mau ngasih orang terkasih kado seperti apa, teman-teman disco di situ bisa langsung hubungi atau DM. Bahkan sekarang udah ada website, WhatsApp ya. WhatsApp juga ada katalog ya. And then aku juga pernah request untuk salah satu sahabat aku di Jakarta. Dan Nicole sama customer service-nya itu into detail what did she like, what color she like. And it's a long process to get what you want because you want to making surprise. They all right? excited to looking. Is there any special treatment or training for Go Give staff to doing that because very extra miles thinking? Ya pastilah tapi ya memang waktu mereka lihat kreativitas mereka suka yang uniknya. So automatically mereka juga tertarik untuk pikir sendiri out of the box so they can make their own ideas as well. As long as it fits in the concept. So they are becoming creative themselves. Because actually the wrapping is adjusted to what you give. So sometimes Go Give Bali ini agak besar ya gimana. Tapi pakai mungkin kain koni waktu itu atau harus bikin apa ya, pakai kertas koran. They already can imagine what they all should do because on their heads already had. Karena itu sebenarnya agak surprise-nya kadang-kadang the same as for the customer as for us. So we are also like, wow, this is nice. So it always becomes a surprise, the wrapping and everything else is nice. Is that the purpose though of Go Give Bali, to giving an impact wow to the customer? Of course. Itu pertama. Dan of course making it private from you. So we just are the intermediary. So you want to send something to Ibu Shirley and it's a gift. If it's for yourself, okay, we don't have to wrap it maybe, but if you want to give something to Ibu Shirley and it has to be for her anniversary or maybe she's going to get married or then we can also they also suggest, for example, the card for this is cocok for the kartu ucapan made by Ibu Pertuni with a heart or things like this. So you make it more personalized. What would you like to write in your card? So they put it in like that. That's why I'm thinking. The point is, if I'm looking and hear what you said and Momski Shirley said, the point is Go Give Bali just always wanna making all people have what the present they're happy and surprised.
course. And That's surprise making always have me to give a smile. Thinking amazing you are all thinking that. Yeah. So, oh my gosh, I can't hold my birthday on the 12th November. So that's mean next month maybe someone wanna giving me. So Yes. It's a cue for me, you know. Bukan hanya untuk Because kalian semua nonton kadonya, kirim ke bapak. unboxing nanti. Ini kayaknya cue ya atau kode dari Papski Disco karena dia akan ulang tahun sebentar Iya. lagi. Jadi colek-colek aku sama Nicole kayaknya untuk kasih kado Papski. Nah Papski, sesuatu ide itu nggak murah ya. Itu Dan yang kreativitas itu Tanpa tidak batas. tanpa batas Mhm. dan tidak hanya untuk diapresiasikan dan money for value also bisa itu dirasakan semua. ya. So perhaps teman-teman disco di rumah mungkin mereka mikirnya gini, ini kan personalized, Ya. ini kreatif banget, thinking out of the box, pasti mahal nih. It's So just yeah, it's, that's why you we know, wanna hear from you. normal people thinking like that, you know. So but actually without nih teman-teman disco nih sebenarnya harus dicek nih ya. Kalau Yeah. teman-teman disco mikir ide udah ada, kreativitas udah ada, thinking out of the box semuanya. Juara pokoknya. Pokoknya teman-teman disco akan kasih kado itu nggak perlu khawatir kalau yang menerimanya akan cuman begitu aja. Pasti nggak akan impactful karena saya mengalaminya sendiri. Itu harganya gimana sih Nicole? What is the range price for Go Give Bali? Sudah bisa beli kadonya dari mungkin 30.000 sudah bisa mulai ya. Oh, So sebenarnya for yourself or for somebody else cocok untuk setiap budgetnya. So if you say okay saya mau kasih orangnya sekitar budgetnya 100.000 ya, oke ada banyak pilihan yang kecil-kecil juga atau yang unik juga yang bisa dikasih ya. Dan automatically wrapping sudah termasuk. So the wrapping part for your gift is automatically included ya. So kalau booking di online di website, you can order, you pay, and then basically ada pertanyaan setelah bayarnya. Ini untuk kado atau pribadi? Kalau untuk kado, silakan kasih namanya dan kontak nama juga, karena kita kadang-kadang mau kontak juga pastikan kalau ada sesuatu yang salah tentang alamat atau apa. Tapi kalau kita udah tahu ada kado, automatically will be wrapping from our side, termasuk costnya. So tidak ada harga lagi. So no cost for wrapping. Kan teman-teman disco bisa lihat sendiri ya dengan You can imagine that. dengan It's harga cheaper. 30.000 misalkan teman-teman disco nih pengen banget ngasih sama teman-teman disco orang terkasih dengan 30.000 teman-teman disco bisa mengkontak langsung Go Give Bali untuk dapetin hadiah buat orang tersayang. Nah sekarang aku mau tanya nih, kalau I always see on your Instagram there is a driver for delivery, Yes. ya kan? Terus aku pernah bicara sama kamu kalau driver, apakah orang driver ini juga orang yang terdampak dari PHK dan kamu pekerjakan as a driver to delivery or She's working on the Gojek or what? Yeah, or this driver is on your own driver that working in Go Give Bali, you just give them monthly salary. No, actually, the driver we use, and we have used several people as well. We make sure that they are following, obviously, the procedure we have in place. Who also need support. So they also have maybe lost a job, or they have kurangin income because of the pandemic. Because of their Gojek with the orders, or maybe their Bluebird, whatever, or maybe they were just something else and they just want to drive. And then basically, any delivery cost you pay will go straight to the driver. Oh, okay. Jadi Go Give ini ngebantu semua orang ya, pasti dari driver, so that's why they all dari already helping supplier, us, supplier, driver, the UMKM, same like that. So how kind of you all working there? So just I'm thinking, oh my gosh. Jadi guys, jangan lupa, pokoknya kalian harus segera cek www.gogivebali.com. Kalian nyesal kalau nggak mau pesan sesuatu di sana untuk kado teman-teman atau keluarga kalian. Nah ini Nicole talking about delivery ini kan ya. Tadi kan kamu bisa bilang lewat JNE ini ada delivery area on certain area in Bali or Di seluruh Indonesia, but obviously kalau di Bali kita kerja
with the private drivers which we can help. Obviously lah kalau ke Java atau keluar Bali, memang kita depending on GNT juga ya. Selalu seperti itu ya. Kalau nearest area sekarang kan lagi tren nih free delivery, just like marketing speaking, right? Free delivery. Nah kalau yang itu ada yang beberapa item yang termasuk free delivery dan ini cost kalkulasi untuk delivery kan tetap kita harus bayar ke drivernya juga. So ada minimum biasanya untuk spending. So ini hanya untuk Indonesia aja atau juga ke luar negeri? Kita juga kirim ke luar negeri. Sekarang bisa pakai DHL of course atau FedEx juga. Tapi juga biasanya bantu orang di luar negeri yang pesan untuk cari yang paling rendah shipping cost-nya. Karena shipping cost sekarang agak mahal. Dan pas COVID memang DHL-nya sedikit naik in terms of harga. Air freight, sea freight juga ada. So the merchandise di GoGift Bali ada yang from a glass kan. So how you package it, because mostly people when they want to order, I really like this merchandise, but I'm worried when they deliver to me it's already broken. So how did you package it and ensure them that this will be okay? Arrive with okay and all. So far so good. So far so good, That's what I mean. So that's mean you already pasti. prepare all. Kita actually saya masih ingat GoGift Bali pas mulai di Januari ada pertama kali tamunya dari Jawa. And dia pesan vas glass blown vas, and kita kan promosikan the vas with the tanaman. Betul. So GoGift Bali kasih tahu saya memang ibunya dari Jawa tidak pesan vas, hanya vas. Dia termasuk tanaman juga. So kita gimana kalian mau packing? So automatically vasnya dipakai spons di dalam biar tanaman tidak berubah. Di luarnya spons juga. Tapi akhirnya tamunya habis sekali dah. Is it I mean, like termasuk tanaman. You put the tanaman, you put the sponge. It's actually this is coming from your ideas. Did you actually add it to the price, or is just doing it just to impact to them? No, the packing is part of the process and part is inclusive. So GoGift Bali basically includes the wrapping, take the responsibility for when it's sending overseas and what is the item. So any costing additional untuk bawa rep atau apa ini semua termasuk udah wrappingnya. Wow. That's why. Tidak ya, seperti di Shopee ya, bayar lagi. Nah ini kan Nicole, this is very into detail and long process ya. Before GoGift Bali announced ready to be in the market. How long is the process, the ideas, and prepare all? Is it coming from your own experience that every time you want to buy something or you get something from someone like this is not how it should be done, you know what I mean? So so that's why I'm thinking his boss is so very clever because he's thinking that all. I mean, and you are is the representative. How long is the process from the ideas of getting this business and into the execution of it? Okay, well basically the people involved with GoGift Bali, they are always used to provide gifts or always have gifts ready. From personal background already. So, and I think, of course, being as the representative and as married to the owner, I can say that. Basically, I'm from Holland, and the gift delivery is very big there. It's very common in Holland also. In Europe, you're giving a gift for every single thing. Anniversary, get well soon, happy birthday, good luck with your exam today. I mean, anything you can think of, right? Easter. Everything. So the gift section in there is very big, and I think the gift delivery service and wrapping is a gift spin part. And I think obviously di Indonesia kemungkinan sudah ada sih. I know for sure in Jakarta and everywhere else. Saya udah lihat banyak gift site juga, Tapi ya bukan mostly ke makanan ya. Indonesian love to eat, So that's why maybe the niche concept is more of the GoGift, more in the niche.
mostly handmade. Yeah. I would say 90% is handmade items, and then you have obviously the yayasan, you have artisan, Yeah. So That's why you So sell. See, they all help about the UMKM or about the business. So it's only like on Bali area atau dari Jawa juga suppliernya ada. Ada juga yang berapa supplier dari Jawa juga, tapi majority is Bali. Nah mungkin ini untuk teman-teman disco di rumah yang kebetulan punya usaha rumahan dan pengen jadi suppliernya di GoGive Bali. Mungkin kalian Itu bisa langsung. persyaratannya apa aja? Oke, well, GoGive Bali sekarang lagi kerjain untuk website baru juga. Karena sekarang GoGive Bali sampai sekarang semua loading sendiri. So ibu punya produk, kirim saya foto, kita loading semua sendiri. Nah, automatically ini kan agak time consuming ya. So nanti dikerjain juga untuk vendor-vendor bisa akses langsung. Dari dropshipping kayak gitu. Ya, tapi harus memang standar ya. harus masuk konsepnya GoGive. So GoGive will not start selling diapers or gel or things like this. So it will be in the concept of the niche. Yang I think yang paling penting sekarang itu juga bukan hanya vendornya, because GoGive Bali has been trying to open up to reseller. Dan itu juga karena mau bantu banyak orang yang sekarang juga cari kerja. GoGive Bali kemarin ada application-nya untuk personal admin ya. Dan dapat 140 orang aplikan. Wow. So dari sana bisa lihat banyak orang yang masih membutuhkan kerja. So automatically sekarang dikerjain untuk reseller platform. So orang-orang dari seluruh Indonesia bisa become reseller. Nah oke nih, ini juga kesempatan buat teman-teman disco di rumah yang kebetulan belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalian bisa hubungi GoGive Bali dan bicara dengan customer service-nya apabila kalian ingin menjadi atau bergabung dengan resellernya ya. Persyaratan untuk jadi resellernya apa? Nah, sekarang how is the progress? Sekarang sudah ada login di websitenya dan bisa request become reseller. So nanti kalau memang reseller bisa didapat kode pribadi, ya mungkin kayak referral code lah. Referral code just to you, so you are referral code maybe Shirley, and then baru bilang Shirley lah, apa namanya? Momski Shirley. It's okay. Okay, and then basically the promo code is related to just you, so you can then basically sell on the GoGive Bali as well. But the point is, you should to be going to be standard from the GoGive Bali, correct? Going to be the reseller and all. Kalau memang resellernya dan itu kan dropshipping yang lewat sini kan, kita memang still maintain untuk wrappingnya atau packingnya. Kalau kadonya, tapi kita juga punya banyak orang yang beli untuk dia sendiri ya. Jadi reseller bisa bekerja di mana aja, tapi ordernya ke GoGive dan untuk menghandle semua packaging dan delivery-nya dari GoGive. Betul, sementara masih begitu ya. Ini berbasis komisi atau bisa diakumulasikan sebagai bulanan kayak gaji gitu? Ada komisinya, ada fixed fee-nya juga. Karena tergantungnya kalau ya ada item-item juga yang yayasan ya, so itu kan itu minimum sekali ya. Tetap bisa dapat masih komisinya, tapi mungkin resellernya lebih tertarik yang lebih besar ya, jewelry yang itu biar modalnya sedikit lebih besar ya. Tapi kan otomatis kita kan konsepnya I think GoGive Bali untuk ya get awareness for all the different items ya, and for the charity as well, even the minimum is there because maskernya juga kan itu kan tidak mahal. Tapi kalau setiap maskernya dijual dapat sedikit silakan, so itu kan tidak ada 1000 stoknya. Nah, biasanya kalau poinnya kan kuantitasnya bisa lebih. Biasanya kalau misalkan sebuah company membuka peluang untuk reseller, mereka memprovide marketing material kan. Nah, jadi kalau marketing strateginya nih untuk dari GoGive Bali to tell them to deliver the message right to the potential customer itu seperti apa? Sebenarnya kita kasih pilihan ke reseller ya. So mereka bisa dijual di bawah GoGive Bali atau juga bisa dijual di bawah mereka sendiri. Kemungkinan mereka punya sudah toko di Tokopedia atau di mana.
saya tidak berani Tokopedia sekarang, tapi tetap ini realities ya. So bisa juga saya mungkin saya mau pilih yang cincin ini dan mungkin mau pilih yang hamper yang coklat ini atau apa. So mereka bisa add itu di bawah namanya mereka sendiri, atau dapat kodenya seperti saya tadi bilang, dan mereka bisa promote any item dari Goge Bali di atas nama Goge Bali, dan tidak usah pikir tentang marketing karena ini kan ditarik tamunya langsung lewat website kita. So pakai promo code-nya saya dapat sekian diskon dan bookingan lewat website kita langsung. Dan kita nanti ada orderan summary, dan dari sana Goge Bali bisa lihat siapa. Ini kode referralnya siapa yang masuk ya. Ya, ini orderannya di bawah sharing ada ini seperti itu. So itu kan otomatis kan ada. Terakhir nih Nicole, yes ya, pesan-pesan nih untuk teman-teman disco di rumah yang mungkin punya ide kreatif tapi belum berkesempatan untuk membuat bisnis. Atau dia Karena because Goge Bali is very motivated platform also that for people that very creative, Yes. So what is the message for you, and also don't forget what is the promotions for Goge Bali right now, so maybe they want to get Goge Bali. I think my message is that basically kalau memang sekarang pikirnya saya harus gimana saya bisa cari uang, ada banyak caranya ya untuk what you make can make money ya. So you just have to expose it. I mean kita kerja sama orang yang bikin candle atau bikin scented wax atau bikin rajutan, everything can become a business. So you don't have to just keep it for yourself. That is the message. And then the promotion we have every month, we have banyak promotion juga. So sekarang lagi promosi yang besar yang watches made dari bambu, palm wood, semua natural material juga. Dan we have ya itu kan 10% diskon juga. Dan kalau juga orang-orang di Bali, kalau kita di bazar ke sana, di bazarnya banyak diskon juga, pas di bazar juga. Dan automatically setiap kalau lihat di website kita punya banyak promotion yang di atas, on the top. Mentions, just go strike on there, various item. You can click on promotion and you can see munculnya semua promosi yang lagi aktif sekarang. Wah, teman-teman disco, itulah tadi perbincangan kita. Nah sekarang kalian jelas kalau Goge Bali itu gak cuma specializing untuk kado, tapi juga kalian banyak sekali peluang yang bisa handicraft teman-teman dan disco. semua ya. Iya, banyak sekali teman-teman disco peluang ya untuk kalian bisa mengidekan dan juga menyalurkan kreativitas kalian. Nah buat teman-teman disco di rumah, sekali lagi yang mau jadi reseller atau yang mau jadi supplier, kalian tahu sekarang untuk menghubungi kemana ya. Nicole, thank you so much for your time today. Terima kasih banyak. And also we would like to say thank you to Gracie Kelly yang udah memfasilitasikan kita hari ini. Nah buat teman-teman disco yang mau datang ke Gracie Kelly, jangan lupa di happy hour-nya setiap Kamis ya kalau nggak salah. I will be there. 100.000 aja, dan kemudian juga kita dapat sponsor dari Gigit Snack, dimana buat teman-teman disco yang suka cemilan sehat, dan ini ada cemilan vegan namanya Gigit Snack, langsung aja kepoin Instagramnya @gigitsnack. Iya, dan jangan lupa juga Momski, Gracie Kelly ini adalah bagian dari Bali Dynasty Resort. Bali Dynasty Resort adalah 5-star hotel yang berada di Jalan Kartika. Dan kita juga ada Kopi Pora. Kopi Pora adalah tempat tongkrongan kaula muda yang tidak merobek kantong Anda. Jadi jangan lupa @Kopi Pora ya Instagramnya Momski. Khususnya kita juga mau berterima kasih sama major sponsor kita Gogita, yakni Goge Bali ya. Goge Bali adalah one stop gift delivery service throughout Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe, dan nyalain loncengnya untuk gak ketinggalan Disco Podcast selanjutnya. Bye.